Ya, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan berbincang bersama Refli Harun dan sudah ada rekan kami Putu Bagus saat ini. Selamat sore, Putu Bagus. Halo. Ya, selamat sore, Putu Bagus. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Selamat sore. Ya, untuk hari ini memang sidang PHPU pemanggilan 4 Menteri Jokowi usai digelar pada 5 April 2024. Dan memang ada 4 menteri yang dipanggil begitu oleh Mahkamah Konstitusi, yakni diantaranya ada Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, dan Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan untuk mengetahui apakah hasil dari persidangan ini, mari kita berbincang dengan narasumber kami, yakni dari anggota tim hukum Timnas Amin, Bapak Refli Harun. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pak Refli, ini kemarin ya kita sebelum membahas soal persidangan hari ini. Oke. Kemarin dari anggota tim pembela Prabowo Gibran, tim hukum pembela Prabowo Gibran, Prof. Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa pemanggilan 4 menteri dari Kabinet Indonesia Maju ini menjadi bumerang begitu bagi kubu 01 dan kubu 03. Iya. Setelah persidangan tadi, apakah demikian, merasa seperti ini atau bagaimana? Tidak. Kenapa tidak? Saya mengatakan kalau misalnya kita berharap bahwa menteri-menteri ini ngomong sejujurnya, ya nggak mungkin. Karena kita harus pahami ya, dia adalah pembantu presiden. Dan mereka ngomong, kan tadi sendiri ngomong atas arahan presiden. Ya. Karena itu ya nggak mungkin lah mereka ngomong bansos itu untuk cawe-cawe Jokowi, kemudian bansos itu untuk memenangkan paslon 02, nggak mungkin. Tetapi kita harus bisa lihat reading between the lines. Jadi kita harus bisa membaca di antara kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Nah, sebagai contoh misalnya, ada hal-hal yang barangkali tetap bisa kita katakan sebagai konspirasi kejahatan untuk memanfaatkan bansos dalam momen pemilu. Misalnya soal timing pencairan, timing penggelontoran. Itu kan semuanya kan sebelum Februari. Misalnya contoh cash 3 bulan dibayarkan sekaligus. Baik. BLT ya. 200.000. Lalu dicairkannya pada bulan Februari. Pertanyaannya adalah, why Februari? Di awal Februari. Padahal biasanya Maret. Kampanye, iya. Karena kan kalau kita lihat siklus anggaran, ada anggaran-anggaran yang mungkin mendesak bisa dikeluarkan sekarang. Tapi ketika mengeluarkan Februari dan 3 bulan rapel, itu nggak masuk akal. Lalu perencanaan bahwa bansos ini diperpanjang sampai Juni. Paham nggak maksudnya apa? Karena Juni itu putaran kedua. Baik. Ya, jadi lalu ketika misalnya Juni putaran kedua dan ketika dianggap sudah menang putaran pertama, Jokowi bilang belum tentu ada realisasikannya lagi untuk setelah ini kan. Nah, itu menunjukkan bahwa termasuk juga peningkatan realisasi bansos di Januari tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu realisasinya cuma 3,88 triliun. Sekarang 12,45 triliun. Coba naiknya berapa triliun. Padahal kalau kita kaitkan dengan sebelumnya kurang lebih sama juga begitu. Kalau kita kaitkan dengan misalnya pasca Covid, harusnya realisasi yang 2022 dan 2023 lebih banyak dibandingkan 2024 Januari. Jadi banyak indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa sesungguhnya bansos ini memang instrumen untuk memenangkan pemilu, baik yang melalui perlinsos, ya kan, maupun saya duga yang automatic adjustment tersebut, yang potongan 5% dari kementerian dan lembaga. Dan inilah uang yang bisa dideploy setiap saat
untuk kepentingan presiden. Oke. Baik, tapi dalam persidangan tadi, Ya. Menteri Sosial yang notabene dari PDI Perjuangan, Tri Risma hari ini menyatakan bahwa memang tidak ada anggaran BLT di 2024, khususnya untuk El Nino ya. Ya. Nah ini, apakah bansos ini tepat sasaran atau mungkin Pak Refli ada pendapat lain mengenai itu? Iya, kita tahu bahwa hal yang paling aneh itu adalah Ibu Tri Risma hari ini sebagai Mensos itu tidak ikut dalam bansos El Nino, BLT El Nino. Jadi itu diserahkan kepada Bappenas, Badan Pangan Nasional, ya. Padahal kalau kita lihat harusnya ya, padahal tahun sebelumnya Menteri Sosial yang terlibat. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang sekuen politik, kenapa kemudian ini beralih kepada Bappenas tapi bukan beralih ke Risma hari ini? Sederhana. Karena Risma sudah berada di kubu yang berbeda. Dikhawatirkan kalau misalnya tetap melekat di Risma, maka justru dijadikan alat untuk kampanye pemenangan 03. Ya kan? Apalagi ya kita tahu bahwa 03 kan PDI Perjuangan kan. Nah, jadi menurut saya ini ada hal-hal cara melihat mereka adalah jangan lihat apa yang mereka ucapkan, tapi reading between the lines. Apalagi saya mau ngakak ketika bicara Menteri Koordinator Muhadjir Effendi dan juga Erlangga Hartarto mengatakan, adakah penugasan yang aneh-aneh? Maksudnya aneh di luar tupoksi? Enggak pernah. Jadi seolah-olah everything is okay. Kalau everything is okay, sudah lama negara ini maju dan makmur. Tapi karena everything is not okay, makanya kemudian banyak hal-hal yang kemudian ya korupsi masih merajalela dan lain sebagainya. Istana terlalu cawe-cawe untuk mempertahankan kekuasaan dan lain sebagainya. Oke, apalagi? Berarti artinya sesuai dengan pertanyaan yang saya tadi, bansos ini tidak tepat sasaran ya, sepertinya memang gugatan yang memang disampaikan. Saya tidak tertarik mengatakan bansos itu tepat sasaran atau tidak, tapi bansos digunakan untuk pemenangan. Karena kalau kita bicara tepat sasaran tidak tepat, nggak penting. Karena mau dia tepat sasaran, mau tidak tepat sasaran, yang penting tujuannya untuk elektoral. Makanya ada bansos yang dibagikan di depan istana. Kalau dibagikan di depan istana sudah pasti tidak tepat sasaran. Orang siapapun yang lewat bisa ambil. Yang lewat minimal pakai motor, bahkan pakai mobil. Pejalan kaki jarang sekali bisa melintas. Anda bayangkan, pejalan kaki melintas di kecuali kalau mereka diundang melintas di dekat istana. Nah, tidak penting. Yang penting itu adalah sebenarnya efek elektoralnya. Nah, efek elektoral itu tentu dengan perencanaan sistematis, misalnya mengumpulkan nama-nama. Kan tidak mengikuti data yang lama, kan ada data baru. Makanya tidak heran ada banyak sekali pengaduan bahwa mereka itu dimintai KTP dan KK. Ya. Nah, KTP dan KK itu menjelang pemilu kira-kira buat apa? Sekedar memberikan bansos atau bansos sekaligus untuk elektoral. Nah, jadi hal seperti itu yang harus kita pahami. Apalagi kalau dari beberapa menteri yang dipanggil tadi juga kan ada dari Bapak Menko PMK Pak Muhadjir Effendi yang sempat menyatakan bahwa tidak ada korelasinya begitu antara bansos dan juga untuk memenangkan paslon tertentu. Oke, udah bilang aja paslon 02 gitu ya. Paslon 02 ini and then apakah memang setuju tidak ada korelasi? And then my question is, Anda percaya nggak dengan pernyataan Muhadjir Effendi tersebut? Ya. Anda percaya nggak? Kalau itu dari berbagai kementerian mungkin kan disampaikan itu ada anggarannya masing-masing begitu loh. Iya, maksudnya Anda percaya nggak kalau itu nggak ada kaitannya antara bansos dengan elektoral? Jadi yang mislead dari kita adalah seolah-olah kalau bansosnya sudah tepat sasaran, didasarkan pada undang-undang, kemudian pendanaannya benar dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Bukan begitu persoalannya. Persoalannya itu adalah apakah itu dimanfaatkan untuk pemenangan atau tidak. Jadi walaupun legal misalnya, tetapi dimanfaatkan untuk pemenangan, ya tetap saja tidak boleh. Apalagi yang ilegal. Nah, maka saya katakan semua skema bansos itu atau skema perlinsos itu ya, yang 496,8 ya,
plus kemudian automatic adjustment yang 50 triliun tersebut, itu semua dikontekskan, berupaya diglorifikasi oleh pembantu-pembantu Jokowi atas perintah Jokowi menurut saya untuk memenangkan paslon 02, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi itu soalnya. Tetapi kalau kita tanyakan kepada mereka, ya mungkin mereka nggak mungkin bilang. Nah sekali lagi, memang istilah yang tepat adalah perlinsos, ya, Linsos. semuanya. Tetapi kan orang kadang-kadang mengatakan bansos sama seperti ini, orang mengatakan gugatan padahal permohonan yang betul. Tapi intinya adalah ada uang untuk perlindungan sosial, untuk dalam tanda kutip yang dianggap sebagai kebaikan negara, dan itu dimanfaatkan untuk menagih kepada masyarakat yang memperolehnya agar memilih Jokowi, dan karena Jokowi tidak mencalonkan diri, ya memilih paslon yang didukung Jokowi. Itu logika yang harus kita tegakkan. Baik, tapi dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa perlinsos ini yang diberikan pemerintah itu dibahas secara transparan di gedung DPR RI juga. Iya. Apakah memang setransparan itukah kalau dari? Iya, sekarang saya tanyakan kepada Anda. Let's say pembahasannya transparan, anggarannya legal, kemudian tepat sasaran. Kira-kira masih bisa nggak digunakan untuk memenangkan paslon 02? Kan masih bisa. Sebagai contoh Erlangga sendiri ketika membagikan bansos, katakanlah bansos itu legal sesuai dengan peruntukan anggaran dan lain sebagainya, tapi dia kampanyekan itu dari Jokowi, terima kasih Pak Jokowi dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi orang terkecoh seolah-olah kalau sudah legal, kalau sudah dibahas itu sah. Ya sah kalau tidak dimanfaatkan untuk pemenangan. Tapi kalau dimanfaatkan untuk pemenangan, nah itu tidak sah. Lalu indikasinya apa dimanfaatkan? Ya lihat saja perilaku menteri-menteri Jokowi yang sudah kita dalilkan. Bagaimana mereka mengaitkan bansos itu dengan pribadi Jokowi, bagaimana mengaitkan bansos itu dengan pemenangan Gibran. Lalu kemudian orang bilang, tapi efeknya tidak besar. Kita tidak bicara efeknya, tapi kita bicara perencanaan kejahatan. Karena bansos hanyalah satu instrumen. Instrumen lainnya macam-macam, pengerahan aparat desa, mobilisasi aparat desa, bahkan mengancam mereka yang tidak mau ikut dan lain sebagainya. Jadi instrumen untuk memenangkan paslon 02 dari istana itu banyak, dan bansos hanyalah satu instrumen. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, wah kecil pengaruh bansosnya, ya mungkin saja. Ternyata yang lebih besar money politics ya mungkin. Dari mana money politicsnya? Emang kekuasaan tidak punya uang untuk melakukan money politics. Jadi ada hal-hal pengerahan. Emang pengerahan begitu saja tanpa dilengkapi dengan bansos dan money politicsnya. Ingat, money politics itu gila-gilaan sekarang, bisa 300 ribu, 500 ribu. Dan itu kan cerita yang kemana-mana. Dan money politics salah satu yang kita dalilkan juga. Gitu, walaupun kita tidak buktikan di sana, karena waktunya satu hari membuktikan apa kita. Tapi intinya adalah kita berusaha melakukan pendekatan yang scientific gitu. Baik, terakhir mungkin. Iya. Terakhir mungkin. Ini berarti kesaksian dari 4 saksi, khususnya dari 4 menteri Jokowi ini, apakah akan mempengaruhi nantinya? Saya kira netral saja mungkin. Cuma cara kita membacanya yang akan berpengaruh pada hakim. Cara hakim membacanya yang akan berpengaruh. Karena kalau kita misalnya hanya melihatnya dari keterangan yang formal seperti itu, formal, ya kita akan mengangguk-angguk. Tapi coba kalau kita kritis, reading between the lines, dan yang kedua dengan teori saya, kalaupun semuanya benar dan legal, it doesn't mean itu tidak bisa digunakan. Justru semakin benar dan semakin legal, makin bisa digunakan. Karena ada legitimasinya. Gitu. Ya. Gitu. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya Bang ya. Iya, oke. Ya, itu dia pemirsa hasil perbincangan kami dengan salah satu anggota tim hukum Timnas Amin, Refli Harun. Kami kembalikan ke Anda Aulia di studio. Baik, terima kasih Putu Harun atas laporannya, dan sesaat lagi kita akan kembali dengan program kami selanjutnya.